Ratibul Haddad, maka saya akan ijazahkan kepada antum semua untuk baca Ratibul Haddad. Jadi Ratibul Haddad ini ya ikhwan, fa'tabiru ya ulul absar, maka ambillah ibrah, ambillah hikmahnya wahai orang-orang yang memiliki pandangan atau fikiran, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka itu ya ikhwan, kita jangan sampai berkecil hati. Hampir saja karena keadaan yang seperti ini, Jalsatul Itsnin Majelis Rasulullah Cirebon hampir saja diliburkan. Tapi saya pun tetap kekeh kepada beliau. Saya bilang selagi pihak At-Taqwa tidak melarangnya, kasih solusi. Oh, nggak bisa setelah jam 8. Ya sebelum jam 8 dimulainya. Boleh sebelum jam 8 dimulai. Karena kita ini, saya pribadi, saya bilang kepada Aji sebagai ketua harian, saya bilang saya pribadi ini butuh sama majelis. Saya pribadi ini butuh sama majelis. Kenapa? Karena kalau tidak ada majelis, saya pun ini seakan tidak terisi ruhnya. Saya pun seakan tidak ada isinya. Ruh yang mana ini adalah pondasi kehidupan kita. Kalau kita lihat di dalam jasad kita butuh makanan, maka dalam ruh kita ini butuh kepada nutrisinya, nutrisi kolbunya. Saya sering ucapkan seperti itu. Kita ini butuh nutrisi kolbu. Kita ini butuh nutrisi untuk ruh kita. Agar apa? Agar kehidupan kita ketika kita menjalaninya lebih tenang. Agar kehidupan kita ketika kita menjalaninya lebih bahagia. Duduknya kita di masjid ini, coba bayangkan. Tadi antum, Masya Allah, saya minta maaf karena saya pun juga telat. Baru selesai semuanya sebelum maghrib di sana. Jadi saya maghrib baru turun, dan saya minta maaf kepada ketua harian, kepada seluruh jemaah tadi. Akan tapi mudah-mudahan Ratibul Haddad tadi dibaca. Ratibul Haddad dibaca, alhamdulillah. Ratibul Haddad, maka saya akan ijazahkan kepada antum semua untuk baca Ratibul Haddad. Jadi Ratibul Haddad ini ya ikhwan, dikarang oleh Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Menurut sebagian cerita dan sebagian riwayat, banyak sekali para penduduk Tarim yang pada saat itu rumahnya kemasukan hewan-hewan yang buas seperti kayak ular gitu. Dan juga pada saat itu ada beberapa pencurian yang terjadi. Nah, di situ Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad diminta untuk apa Habib doanya supaya kita ini terjaga daripada hal-hal yang tidak diinginkan di dalam rumah tangga, dalam rumah kami sendiri. Maka beliau Imam Abdullah bin Al-Haddad mengaranglah kitab Ratibul Haddad, dan dikatakan oleh aslafunas solihun, sebagian daripada aslafunas solihun, bahwa man wadhaba ala Ratibil Haddad, barang siapa yang senantiasa istiqomah baca Ratibul Haddad, di situ insyaallah mereka tidak akan meninggal kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Habib Ratibul Haddad karangan Imam Haddad, bukan karangan Imam Haddad. Doa-doa yang ada dalam Ratibul Haddad adalah doa nabawiyah, doa yang diajarkan langsung oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma, Imam Haddad itu beliau mengumpulkan doa-doa ini dijadikan satu bacaan gitu, satu kumpulan doa yang dinamakan Ratibul Haddad. Ratib Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Nah, jadi itu adalah merupakan tahsin azim, merupakan penjagaan yang besar untuk diri kita masing-masing. Jadi doanya itu Beb, dari siapa Beb? Dari Imam Haddad? Enggak. Doanya murni 100% dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau disyarahkan, doa-doa itu punya hadis masing-masing.
punya hadis masing-masing. Saya kasih contoh adalah bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Ya. Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un itu artinya demi menyebut nama Allah yang tidak akan berbahaya ketika menyebut namanya apapun keadaannya, nggak akan ada bahaya sama sekali. Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama', di bumi maupun di langit nggak akan ada bahaya ketika menyebut nama Allah. Itu doanya langsung dari lisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ada hadisnya. Ya, ada hadisnya. Iya. Di situ ya ikhwan rahimakumullah, kita diminta untuk diri kita sendiri. Diminta oleh siapa Habib? Ya oleh Nabi Muhammad SAW yang mengajarkan doa-doa itu. Untuk membaca doa-doa ini tadi, dan alhamdulillah ada Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad yang mengumpulkan itu, sehingga kita nggak pakai baca Sahihul Bukhari. Untuk ngambil doa-doa itu sudah dikumpulkan oleh beliau. Itu merupakan tahsin. Tahsin itu apa? Penjagaan, benteng kuat. Minta maaf, kadang-kadang kita usaha, tapi usaha kita katanya lagi diserang sama orang. Kadang-kadang di rumah kita, ini banyak yang nge-DM saya sekarang ini, ilmu sihir semua. Isinya DM ini, direct messenger ini, Habib ini bagaimana? Kok katanya ada orang pintar lihat rumah saya, waduh rumah Anda diserang. Ini harus dibersihkan. Ada lagi yang DM katanya kesurupan, oh macem-macem. Lagi musim, ada lagi yang curhat tentang usahanya, katanya semakin sepi, katanya dikirimin sama orang. Intinya banyak sekali kejadian-kejadian yang mungkin secara akal tidak masuk di akal. Udah, daripada antum ke tempat yang tidak baik juga, kan kadang-kadang panas, waduh saya diserang, saya harus datang ke tempatnya itu juga untuk apa? Menyerang balik. Udah deh, baca Rotibul Haddad di rumah masing-masing. Insya Allah yang namanya sihir menyerang, insya Allah yang namanya apa? Gangguan-gangguan jin, insya Allah bahkan hewan-hewan liar, insya Allah bahkan pencurian, kita semua akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari hal-hal yang tidak baik tersebut apabila kita membaca dengan istiqomah Rotib Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Jadi Rotibul Haddad ini yang antum tadi maghrib baca itu diajarkan kepada saya oleh ayah saya, dan ayah saya dapat dari ayahnya dapat dari ayahnya, terus sampai kepada Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad tersebut, dan imam-imam yang ada di zamannya. Itu semua membaca itu saya dari kecil, dari umur 4 tahun 5 tahun sudah disuruh baca itu di rumah. Jadi apa itu istiqomah, ba'da maghrib baca Rotib Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, dan beliau ngajak anak-anaknya semua untuk kumpul baca Rotibul Haddad. Jadi kalau antum kok subhanallah di rumah masing-masing membaca Rotib Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, kalau waktunya kapan Habib? Waktunya bisa ba'dal maghrib, bisa menjelang isya, bisa setelah isya. Itu biasanya yang saya tahu. Mereka aslafunas solihun, para pendahulu kita daripada orang-orang yang soleh, itu membaca Rotib Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad ya pada saat maghrib atau menjelang isya 15 menit. Biasanya baca Rotib Imam Haddad itu enggak panjang-panjang, maksudnya enggak lama-lama waktunya. Biasanya paling maksimal 20 menit ya, 20 menit sebelum adzan isya baca. Biasanya seperti itu, atau enggak ba'da isya baca Rotibul Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Saya ijazahkan kepada semuanya untuk membaca wirid tersebut, terutama di zaman sekarang ini
yang kita betul-betul butuh penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala, saya ijazahkan kepada antum semuanya. Katakan saya terima ijazah. Qabilna ijazah. Ahsantum barakallahu fikum. Habib, di mana saya bisa dapat roti Imam Haddad? Waduh, banyak sekali. Di Play Store pun juga ada. Ya, di yang punya iPhone ya pakai App Store ada, di yang pakai Android di Play Store pun ada, tulis aja Rotib Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, insyaallah di situ ada apa yang antum inginkan, yaitu Rotib Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Kemudian ya ikhwan, insyaallah pada mulai hari ini kita akan membaca hadis Nabawi, hadis-hadis yang kita sudah baca sebelumnya. Karena kitabnya belum khatam, maka kita akan teruskan daripada pembacaan hadis tersebut. Sampai kita kepada hadis yang ke-36. An Abi Abdurrahman Zaid bin Khalid Al-Juhani qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man jahaza ghaziyan faqad ghaza wa man khalafahu fi ahli bi khairin faqad ghaza. Dari sahabat Abi Abdurrahman Zaid bin Khalid Al-Juhani, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, barang siapa yang ikut serta mempersiapkan untuk persiapan orang-orang yang akan perang fisabilillah, maka dia pun dihitung sebagai orang yang ikut perang. Dan barang siapa yang ikut berperang ataupun barang siapa yang memberikan makanan untuk keluarganya orang yang perang, maka dia pun juga dianggap sebagai orang yang berperang, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari hadis ini kita bisa simpulkan bahwa sesuai dengan artinya tadi, barang siapa yang mempersiapkan untuk orang, membantu persiapan orang yang jihad fisabilillah, maka dia dihitung sebagai orang yang jihad fisabilillah. Dan barang siapa yang memberi makanan ataupun kebutuhan orang-orang yang berangkat perang, maka dia pun juga diikut sertakan sebagai orang yang ikut perang. Nah, di sini ya ikhwan, kita diajari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika ada kebaikan, kebaikan dan kita tidak bisa melakukan kebaikan tersebut. Contoh misalnya, antum biasa berangkat sama teman antum ke majelis, ya, subhanallah, di malam Ahad antum lagi ada keperluan yang tidak bisa menjadikan antum berangkat ke majelis. Antum lihat ada teman antum, waduh ini biasa berangkat sama saya. Kamu mau ke majelis? Iya. Biasanya kamu kan saya bonceng. Iya. Malam ini saya nggak bisa majelis. Kamu pakai motor saya aja, datang ke majelis. Nah, orang yang seperti itu membantu di dalam seseorang melakukan kebaikan, maka dia pun dihitung sebagai orang yang melakukan kebaikan tersebut. Makanya jangan sampai jadi orang yang tanda kutip gembosi. Udah enggak berbuat baik malah gembosi kebaikan. Nah ini naudzubillahi min dalik. Ketika ada kebaikan, ada syiarnya Allah dilakukan, maka setidak-tidaknya kita ini sebagai umat Islam yang baik ya mendukung. Jangan sampai naudzubillahi min dalik sampai gembosi. Kadang-kadang minta maaf.
Karena sudut pandang yang berbeda, malah kita ngembosi. Ya, contoh A melakukan kebaikan ini, menurut ini yang B ini kebaikan itu salah. Contoh misalnya kayak seperti yang dulu-dulu, demo sama nggak demo. Masih inget ya? Flashback 2-3 tahun yang lalu. Ya, kita kembali ke belakang. Ada dua firqah. Ada yang mengatakan demo, ada yang mengatakan tidak demo. Dua-duanya memiliki argumentasi dan dalil yang sama. Ini menurutnya demo adalah suatu kebaikan, yang B ini demo tidak baik. Iya apa tidak? Oke, flashback 2-3 tahun yang lalu. Iya. Kita kembali ke belakang. Cuman sebagai contoh. Kita sebagai umat muslim yang baik. Gimana Habib posisi saya? Posisi saya seperti apa yang dikatakan oleh Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Yang menganggap demo itu baik, jalan. Tapi ingat, tetap jaga syariatnya Allah. Jangan sampai berbuat sesuatu yang di luar syariat. Satu. Lah yang nggak demo, nggak, dan yang jalan demo nggak boleh ngomongin yang demo, yang nggak demo berarti pengecut, salah, nggak boleh. Yang nggak demo, ya sudah, kamu doakan kami. Sebaliknya juga seperti itu. Yang nggak demo, kamu doa, nggak usah ngomongi yang demo, biarkan demo, karena menurut dia adalah itu jalan yang baik. Intinya adalah ketika ada kebaikan, kita saling mendukung. Jangan sampai naudzubillahi min dzalik menjadi apa? Gembosi. Kecuali kalau itu bukan kebaikan. Kalau bukan kebaikan, kebaikan ini maksudnya gimana, Beb? Sesuatu yang di dalamnya ada ridhonya Allah. Sesuatu yang tidak bertentangan dengan syariat dan di dalamnya ada ridhonya Allah, itu merupakan kebaikan. Kayak misalnya jalsah merupakan kebaikan, setidaknya didukung. Oh, jangan sampai hilang, jangan sampai libur jalsah ini, karena kalau jalsah ini libur hati kita nggak kekering. Nah, gimana solusinya ini? Sekarang terjadi seperti ini, iya, PSBB di apa namanya, PPKM, namanya PPKM sekarang ada di kabupaten atau di kota Cirebon. Hormati, nggak boleh kita bertentangan. Wis nggak ada urusan sama corona, oh nggak boleh, dihormati aturannya. Tapi yang kita jangan sampai tidak bisa majelis. Nah, solusinya gimana? Diambil ba'dal maghrib sampai sekarang. Ini merupakan solusi kebaikan. Jangan sampai kebaikan itu putus dan kita yang memutusnya. Naudzubillahi min. Ketika ada kebaikan di kampung kita, ada kebaikan, ada ustadz buat pengajian, hadiri. Jangan sampai kita ngomong, aduh, ustadz ini masih umur 16 tahun, kok ndak apa namanya. Kalau antum ndak mau hadir, ndak usah ngembos lagi, itu dia baik, biarkan. Nah ini supaya apa? Supaya kita dapat fadilahnya. Karena kalau kita bisa melakukan kebaikan, alhamdulillah. Kalau kita mendukung kebaikan juga alhamdulillah. Orang yang melakukan kebaikan dia akan mendapatkan pahalanya. Orang yang mendukung kebaikan dia juga akan mendapat pahalanya. Jangan sampai jadi orang yang terakhir, yang gembosi dan mencegah kebaikan. Naudzubillahi min dzalik. Ketika kita menjadi yang ini, takutnya berarti kita menjadi orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani rahimakumullah, mohon maaf atas keterbatasan waktu pada malam hari ini, akan tapi insya Allah di malam minggu kedua yang akan datang
saya pribadi insya Allah mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah akan datang ba'dal maghrib dan saya akan negosiasi. Tadi saya terfikir gitu, gimana kalau ba'dal maghribnya, karena tadi ada waktu banyak, betul, dibuat maulidnya sewaktu itu sholat isya, ya kita sholat isya berjamaah sesuai pada waktunya, setelah itu ngaji sebentar, jam 8 selesai. Mungkin itu bisa jadi solusi. Kayaknya lebih baik seperti itu, betul. Jadi supaya tetap maulidnya ada, ya, ngajinya juga ada. Nah, mungkin nanti saya akan coba ngobrol sama pihak At-Taqwa, barangkali bisa seperti itu, maka kita akan jalankan seperti itu. Jadi nanti di minggu yang kedua, insya Allah ba'dal maghrib kita adakan maulid. Kalau tidak bisa sepanjang seperti biasanya, mukhtasar juga enggak apa-apa. Iya, kita baca maulid ikhtisar. Setelah itu Ratibul Haddad juga kalau bisa, baru ngaji ba'da isya. Mudah-mudahan apa yang kita jalani ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, jaga kami semua daripada segala macam penyakit. Ya Allah, panjangkan umur kami semua. Ya Allah, apabila ada yang galau, jadikan tenang hatinya. Ya Allah, apabila ada yang sedih dari kami, jadikan bahagia. Apabila ada yang susah dari kami, berilah kemudahan. Ya Allah, ya Allah, jangan kau pulangkan kami dari majlis ini kecuali kau ampuni dosa kami, kecuali hati kami kau penuhi dengan rahmat-Mu sehingga hati kami pun menjadi tenang dalam menjalani kehidupan kami. Ya Allah, ridha-Mu yang kami harapkan. Ya Allah, kedekatan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kami inginkan. Ya Allah, Engkau yang Maha Penguasa. Ya Allah, Engkau yang memiliki jagat raya. Ya Allah, Engkau yang Maha Kaya. Ya Allah, pada saat ini banyak kaum muslimin dimanapun mereka berada yang lagi kesusahan, mudahkan urusannya ya Allah. Yang lagi seret rezekinya gara-gara turunnya ataupun wabah corona ini, angkat lagi rezekinya ya Allah. Buat lancar lagi rezekinya ya Allah. Ya Allah, ya Allah, apabila ada dari kaum muslimin dan muslimat terutama yang hadir di majelis ini memiliki hajat, kabulkan hajatnya ya Allah. Memiliki keinginan, beri keinginannya ya Allah. Memiliki kebutuhan, cukupi kebutuhannya ya Allah. Ya Allah, berkah maulid Nabi Muhammad, berkah Jalsatul Idrin Majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Cirebon, Jawa Barat, dan berkah majelis-majelis yang ada di seluruh dunia ini ya Allah. Ya Allah, angkat wabah corona dari negeri kami ya Allah. Angkat wabah corona dari negeri kami ya Allah. Angkat wabah corona dari negeri kami ya Allah. Pemain bola semuanya nontonnya udah berkecampur jadi satu ya Allah. Kami rindu soft kami rapet ya Allah. Kami rindu majelis kami rapet ya Allah. Kami rindu ya Allah. Kalau orang kafir ya Rabb, sudah mereka dengan sepak bolanya, dengan kegiatannya sudah campur jadi satu, sudah mulai bersalaman. Kami rindu ingin bersalaman dengan semua ya Allah. Kami kaum muslimin ya Allah mengangkat tangan kami ya Allah. Angkat wabah ini ya Allah. Angkat wabah ini ya Allah. Beri sehat walafiat kepada semua ya Allah. Kami rindu sunnah Nabi Muhammad dalam salat ya Allah. Kami rindu sawu sufufakum ya Allah. Kami rindu imam kami mengatakan sawu sufufakum ya Allah. Kami rindu imam kami mengatakan luruskan dan rapatkan soft-softnya ya Allah. Kami rindu ya Allah. Hal-hal tersebut sunnah Nabi Muhammad ya Allah. Sunnah Nabi Muhammad itu kami rindukan ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Inilah doa-doa kami ya Allah, kami telah panjatkan. Maka kabulkanlah ya Rabb sebagaimana Engkau berjanji untuk mengabulkan doa kepada kami ya Allah. Orang tua kami jagalah mereka semua ya Allah. Beri sehat wal afiat kepada mereka semua ya Allah.
guru-guru kami Sayyidi Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid dan semua guru-guru kami, panjangkan umurnya ya Allah, beri sehatul afiat ya Allah. Sanak saudara kami, pasangan dan anak, pasangan hidup dan anak kami ya Allah, jaga mereka semua ya Allah, berilah sehatul afiat ya Allah. Sanak keluarga, anak dan kakak dan adik kami dan semua keluarga besar daripada jamaah Jalsatul Itsnin ya Allah, jagalah mereka semua ya Allah, jagalah mereka semua ya Allah, jagalah mereka semua ya Allah. Jadikan himmah dan semangat kami kepada akhirat-Mu ya Allah. Amin ya rabbal alamin, amin ya rabbal alamin, amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.